Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Baik, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bab 2 ya. Kemarin kita sudah belajar bab 1 tentang besaran dan satuan. Yaitu judulnya adalah objek IPA dan pengamatannya. Di dalamnya kita sudah belajar besaran dan satuan. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ada 3 subbab, yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita, yang kedua ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga pengklasifikasian makhluk hidup. Baik, yang pertama, benda di sekitar kita itu banyak sekali ya. Di alam semesta ini kalau mau dikelompokkan ada 2, yaitu menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup contohnya adalah hewan atau tumbuhan, itu juga makhluk hidup, benda hidup. Kalau benda tak hidup banyak ya, contohnya batu, itu benda tak hidup. Nah, benda hidup terdiri atas komponen biotik. Nama ilmiahnya adalah komponen biotik, benda hidup, yang meliputi semua jenis makhluk hidup, ada hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan benda tak hidup terdiri atas komponen abiotik. Di abiotik itu istilah lain dari benda tak hidup ya. Benda-benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya ya. Berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, benda tak hidup yang alamiah dan benda tak hidup yang buatan. Benda tak hidup alamiah ini langsung dari alam, contohnya tanah, batu, pasir, dan logam. Jadi ini semuanya langsung dari alam, bukan buatan manusia. Sebaliknya, benda tak hidup buatan itu benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia, contohnya meja, kursi, mobil, dan robot. Meja awalnya itu dari benda tak hidup yang alamiah berupa kayu. Kayu kemudian diolah oleh manusia menjadi benda tak hidup berupa meja ya, itu buatan dari manusia. Kursi pun demikian, mobil juga demikian, robot juga demikian ya. Itu ciri-ciri benda di sekitar kita dan cara mengelompokkannya seperti itu. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup, kemarin kita sudah sempat melihat di video yang saya buat. Jadi ciri-ciri makhluk hidup saya review kembali. Yang pertama, bergerak. Contoh di sini adalah katak bergerak. Jadi kalau benda yang bisa bergerak, salah satu cirinya itu termasuk makhluk hidup. Yang kedua, peka terhadap rangsangan. Misalkan tumbuhan Venus disentuh ya, ada hewan, kemarin kita lihat ada hewan bergerak di atasnya kemudian dimakan oleh tumbuhan Venus ini. Kemudian ciri yang ketiga adalah bernafas. Jadi makhluk hidup itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri yang keempat adalah beradaptasi. Jadi makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar bisa bertahan hidup, contohnya tumbuhan yang hidup di atas air. Jadi bagaimana caranya agar daunnya itu mengapung di atas air? Kemarin contohnya enceng gondok yang pangkal daunnya itu berongga sehingga bisa mengapung di atas permukaan air. Tumbuhan teratai pun memiliki daun yang lebar ini agar bisa
mengapung di atas permukaan air. Kemudian yang kelima, memerlukan makan. Jadi makhluk hidup itu perlu makan. Contohnya di sini kelinci ya, makan wortel. Semua makhluk hidup perlu makan. Mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu bisa berupa keringat. Ya, di sini contohnya ada sapi buang air kecil ya. Kemudian makhluk hidup juga bisa buang air besar juga. Ya, mengeluarkan zat sisa. Ini yang ketujuh, cirinya adalah berkembang biak. Makhluk hidup itu menghasilkan keturunan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga. Kalau tidak bisa berkembang biak, maka makhluk hidup itu akan punah. Ini berkembang biak hanya dimiliki oleh benda atau makhluk hidup. Kemudian ciri yang ke-8, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu bertambah ukurannya dari yang tadinya kecil menjadi yang jadinya pendek menjadi tinggi, kecil jadi besar. Kalau berkembang itu perkembangan dari sisi kedewasaan. Yang awalnya anak-anak berubah menjadi dewasa, itu berkembang. Kemudian 9, memiliki bahan genetik DNA, sifat-sifat keturunan yang akan diturunkan kepada generasi berikutnya, misalkan dari ayah ke anaknya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kita pelajari hari ini adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama kita akan belajar pemberian nama ilmiah, kemudian kunci determinasi. Yang kedua, sistem klasifikasi 5 kingdom. Jadi dalam dunia ini kita sudah di kelas makhluk hidup ya, sudah diklasifikasi menjadi 5 kingdom oleh ilmuwan R.H. Whittaker. Kita pelajari dulu yang pertama, pemberian nama ilmiah. Jadi makhluk hidup itu oleh ilmuwan diberi nama ya. Ada aturan pemberian nama ilmiah ya. Nama marga dan penunjuk spesies, contohnya ya Mangifera indica. Ini tanaman mangga ya. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Maaf kalau ada salah pengejaan. Kata pertama Mangifera itu menunjukkan marga. Kata kedua indica itu menunjukkan spesies. Coba kita perhatikan cara penulisannya. M Mangifera itu harus besar di depan. Indica I-nya kecil. Contoh yang kedua, Panthera tigris ya. Ini harimau. Panthera itu menunjukkan, kata yang pertama ini menunjukkan marga. Tigris kata kedua menunjukkan spesies. Kemudian ada istilah nama penemu ya. Jadi nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contohnya Oryza sativa L. Tanaman padi merupakan singkatan dari nama penemunya yaitu Linnaeus. Padi itu nama ya penemunya adalah Linnaeus. Coba kita perhatikan nama takson ya. Perbedaan nama taksonomi tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan regnum, tapi kalau di hewan adalah kingdom, kerajaan dalam bahasa Indonesianya. Urutan yang kedua dari atas ya ke bawah, divisio. Di tumbuhan, kalau di hewan namanya filum, sama. Filum dan divisio setara, tapi perbedaannya namanya saja. Kemudian kalau di tumbuhan klasis, di hewan klasis, kalau bahasa Indonesia kelas. Takson berikutnya ordo, di tumbuhan, hewan juga sama ordo, bangsa. Kemudian familia juga sama, suku, genus sama marga. Nah tadi kalau memberikan nama ilmiah pada sebuah spesies, pada sebuah makhluk hidup, ada dua kata ya. Depan itu menunjukkan marga, genus ya. Yang kedua adalah spesies. Jadi perbedaan takson tumbuhan dan hewan itu bisa dilihat di urutan pertama, kingdom ya. Kalau di hewan, kalau di tumbuhan adalah regnum. Yang kedua,
Kalau di hewan namanya filum, kalau di tumbuhan namanya infisium. Takson berikutnya sudah sama. Berikutnya kunci determinasi. Pengelompokan makhluk hidup dengan kunci dikotom. Kunci dikotom itu dua hal yang berbeda ya. Ketentuan dalam pembuatan kunci dikotom ada 5. Di sini yang pertama menggunakan sifat morfologi yang mudah untuk diamati ya, yang bisa dilihat oleh panca indera kita. Misalkan di sini contoh kunci determinasi nomor 3 ya, tulang daun menyirip. Ada tulang daun yang menyirip atau menjari. Yang kedua dikotomnya adalah tulang daun sejajar berlawanan. Yang kedua, sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Nanti ada bagan kunci dikotom ya, di lembar tugas terstruktur sudah saya contohkan, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana ada nomor-nomor di kunci dikotom. Yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama, misalkan tumbuhan ya, tumbuhan. Yang kedua adalah tumbuhan juga gitu. Namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Contoh yang pertama, yang A tumbuhan berspora, yang B tumbuhan berbiji. Jadi depannya sama, tumbuhan-tumbuhan, tapi kata kedua itu menunjukkan dua hal yang berbeda. Yang keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi berkebalikan. Jadi yang pertama contohnya tumbuhan berspora, spora kebalikannya berbiji. Kemudian rizoid, akar rizoid kebalikannya adalah akar serabut. Tulang daun menyirip, lawannya tulang daun sejajar. Kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif, makna yang tidak jelas, masih samar ya. Kita lanjutkan ke klasifikasi makhluk hidup. Ada 5 kingdom. Kingdom yang pertama adalah Monera. Monera ini salah satunya adalah ada 2, di jenisnya adalah bakteri. Yang kedua adalah cyanobacteria ya. Kalau bakteri ini kita tidak bisa melihat secara panca indera yang secara langsung ya, maksudnya tidak mikro ya, hewan-hewan yang perlu alat mikroskop untuk melihatnya. Ada 4 macam bentuk bakteri, yaitu lonjong, batang, lengkung, dan spiral. Kalau dari bentuk-bentuknya nanti kelihatan bakteri itu ada macam-macam bentuknya ya. Bakteri memiliki alat gerak berupa flagella. Flagella itu ya, seperti benang kalau kelihatan di gambarnya itu ya. Perkembangbiakannya secara aseksual ya, pembelahan diri ya. Kalau yang perkembangan seksualnya dengan cara transformasi dan konjugasi. Salah satu bagian tubuhnya tumbuh dan menghasilkan individu yang baru. Ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, ada yang di udara, ada yang di air dan di tanah. Contoh bakteri ya, ada yang menguntungkan ya, contohnya yang ada di usus ya, namanya bakteri Escherichia coli, itu menguraikan sisa makanan. Lactobacillus bulgaricus ini membuat yogurt. Ada bakteri yang merugikan manusia, contohnya Salmonella typhi, ini penyakit tiroid, penyakit gondok. Ada Salmonella typhosa ya, Salmonella typhosa, penyakit tipes. Ada Mycobacterium tuberculosis, penyakit TBC. Itu bakteri ya, kingdom bakteri. Kemudian ada kelompok Protista. Protista ini mirip tumbuhan alga. Memiliki ciri-cirinya, memiliki dinding sel dan klorofil, bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu dan bersel banyak. Reproduksinya dapat secara seksual dan aseksual. Contohnya adalah Euglena sp dan seterusnya.
protista yang mirip hewan namanya protozoa. Ciri-cirinya memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, sila dan flagella, serta hidup di air, tawar, tanah, dan parasit. Contohnya adalah paramecium, amoeba, trypanosoma, dan plasmodium. Ada protista yang mirip jamur. Ya, ciri-cirinya tubuhnya tersusun atas hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Kalau yang protista mirip tumbuhan, autotrof itu dapat menghasilkan makanannya sendiri, ya. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Ini kemudian kelompok jamur. Nah, jamur itu punya fungi, ya. Kelompok jamur itu punya kingdom tersendiri dan dibagi menjadi beberapa kelompok lagi namanya Zygomycotina, mempunyai rhizoid untuk melekat pada substrat menghasilkan zygospora. Contohnya Rhizopus stolonifer. Kemudian ada Ascomycotina, mempunyai hifa, bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada yang uniselular, multiselular, menghasilkan aukospora. Contohnya Neospora crassa. Kemudian ada Basidiomycotina dan Deuteromycotina. Ini kerajaan jamur, ya. Banyak jenis-jenis jamur. Kalau yang ini bisa dimakan, ya. Basidiomycotina ini. Kemudian ada kelompok tumbuhan pelantai, ya. Kelompok tumbuhan saja kita bisa bagi menjadi 3. Ada yang Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta. Bryophyta itu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu termasuk dalam kingdom pelantai. Tumbuhan lumut memiliki ciri tidak memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem, sehingga tumbuhan lumut tersebut tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar batang daun yang sesungguhnya. Hidupnya di tempat yang lembab-lembab, ya. Kembang secara vegetatif menghasilkan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif, dan fase vegetatif. Kalau tumbuhan berpembuluh xilem dan phloem, kalian sudah pernah belajar di SD, ya. Xilem itu yang mengangkut air, ya, dari akar, dari tanah, ya, tumbuhan. Kalau phloem yang membawa hasil dari fotosintesis ke seluruh tubuh, ya. Ini contoh jamur. Pteridophyta, tumbuhan paku, memiliki ciri-ciri. Ini contoh paku, ya, paku ekor kuda. Memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh, ya. Ini pembuluh itu contohnya xilem dan phloem ini. Memiliki akar batang dan daun sejati. Habitatnya menempel, namanya epifit. Ada yang hidup di tanah juga. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif, sporofit, dan fase vegetatif. Mirip jamur, ya. Mirip jamur, mirip lumut. Tumbuhan lumut juga mengalami pergiliran keturunan. Kemudian Spermatophyta, tumbuhan berbiji, ada dibagi lagi jenisnya, ada Angiospermae, Gymnospermae, ada monokotil dan dikotil. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2. Perbedaannya adalah kalau Gymnospermae akarnya, ya, akarnya tunggang, tapi kalau Angiospermae akarnya adalah serabut, ya. Kemudian kalau Gymnospermae batang dan akar memiliki kambium, kalau Angiospermae tak berkambium. Daunnya sempit, tebal, dan aku, tapi kalau Angiospermae itu daunnya sejajar melengkung mirip menjari. Kalau kita lihat dari contoh tumbuhannya, yang Gymnospermae lupinus, cemara, dan melinjo. Kalau Angiospermae anggrek, kamboja, jagung, ya, jagung. Bisa kita lihat padi, bisa mangga,
Kalau alat reproduksinya, kalau Gymnospermae strobilus, kalau Angiospermae bunga. Keadaan bijinya, Gymnospermae tidak terlindung daun buah, kalau Angiospermae terlindung daun buah. Pembuahannya kalau Gymnospermae tunggal, kalau Angiospermae ganda. Oke, contoh monokotil ya, ini padi ya. Tadi sudah dijelaskan perbedaannya. Ya, kuping bijinya 1, merakas rambut, tidak ada kambiumnya, tenaga sejajar, jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Kalau di kotil, kuping bijinya ada 2, berakar tunggang, memiliki kambium sehingga dapat tumbuh besar ya. Batangnya, tulang daunnya menyirip menjari, jumlah mahkota bunganya kelipatan 2, 4, 5. Ini contohnya mangga ya. Kelompok hewan animalia. Kelompok animalia itu ada invertebrata, dibagi 2 ya, yang tak bertulang belakang dan yang memiliki tulang belakang, vertebrata. Invertebrata tak memiliki tulang belakang, dibagi lagi jenisnya, ada porifera. Kemudian ada yang solentrata, gugur ya. Kemudian platyhelminthes, cacing. Matelminthes juga cacing. Kemudian ada Annelida, cacingnya. Molluska, siput. Echinodermata seperti bintang laut ini. Arthropoda, contohnya adalah ini, hewan berkuku ya. Vertebrata, hewan bertulang belakang, dibagi lagi, ada Pisces, ikan ya, amfibi, hewan yang hidup di 2 tempat, reptil ya, reptil contohnya ini iguana, aves, burung, mamalia, hewan yang menyusui, ini contohnya gajah ya. Jadi ini klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada kesalahan itu dari saya. Semoga nanti kita belajar kembali pada